وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Meraih Keberkahan Ramadan karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Di pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan keutamaan bulan Ramadan, yaitu di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, sehingga amalan-amalan saleh pada saat itu lebih diutamakan dan dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah." Jika bulan Ramadan telah tiba, telah masuk Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka. Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan bulan Ramadan dibandingkan seluruh bulan lainnya, yang mana Allah memuliakan bulan ini dengan diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim dan mengkhususkan bulan ini untuk berpuasa wajib selama 1 bulan penuh, serta menjadikan bulan ini sebagai musim kebaikan dan ampunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan sebagian dari waktu atas sebagian lainnya, juga sebagian individu atas sebagian lainnya, sebagian tempat atas sebagian lainnya, dan Allah pilih atau utamakan itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanah suci Haramain, Allah taala utamakan di atas tanah-tanah lainnya. Allah utamakan rumah Allah itu masjid di atas rumah-rumah lainnya dari rumah makhluk. Allah taala utamakan sebagian amalan di atas sebagian lainnya. Allah Ta'ala utamakan para malaikat dan juga para nabi di atas seluruh makhluknya. Maka ini semua betul kehendak Allah, terserah Allah. Tapi ada kebijaksanaan yang besar di balik itu semua. Jadi bukan sembarangan. Sehingga bulan Ramadan ini bukan bulan biasa, dan amalan di bulan ini janganlah seperti perbuatan biasanya kita, seolah-olah tidak ada keutamaan ya di bulan ini. Jadi ketika kita beramal di bulan ini, apapun amalnya, baik yang sifatnya individual yaitu baca Quran, atau sifatnya sosial yaitu membantu atau sedekah, maka ingat bahwasanya yang kita lakukan itu adalah amalan di bulan yang utama, sehingga amalan apapun di bulan ini memiliki tambahan keutamaan, sehingga tidak biasa, rasanya tidak biasa, lebih afdal, lebih baik, lebih utama, lebih meningkatkan derajat, lebih mengadakan adanya pahala yang lebih daripada amalan-amalan yang kita lakukan di bulan lainnya. Terlebih jika amalan tersebut memang secara zat ada anjurannya di bulan Ramadan, seperti puasa, seperti membaca Al-Quran, memberikan iftar bagi orang yang berbuka puasa, dan seterusnya. Qiyamul Lail atau i'tikaf, terutama di sepertiga malam, terutama di malam-malam yang berpotensi Lailatul Qadar. Maka ini semua harus kita hadirkan pada amalan-amalan ini, adanya keyakinan dan juga tambahan rasa bahwasanya kita sedang melakukan amalan yang terbaik
di momentum terbaik, yaitu bulan Ramadan. Dan pada hadis di atas, Nabi SAW menggambarkan bahwa apabila bulan Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga pun dibuka. Dan ini memang terbuka secara hakikatnya, yaitu secara zatnya. Pintu surga terbuka secara hakikatnya. Hal ini sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan bulan ini, sekaligus memotivasi para hamba untuk menyambut bulan ini dengan amal-amal ketaatan dan amal-amal kebajikan. Dan inilah kehidupan dunia kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala sebutkan hal-hal semisal ini, yaitu dibukakan pintu surga dan diberikan kabar bahwasanya ini amalan utama atau ini momentum utama, seperti yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan seterusnya. Itu tujuannya supaya manusia beramal, bukan sebatas manusia itu melakukan selebrasi. Ya. Adapun selebrasi itu rata-rata selebrasi terhadap momentum perayaan belaka, itu rata-rata hanyalah perbuatan orang-orang non-muslim terhadap hari raya mereka atau keyakinan mereka. Adapun muslim, segala momentum yang atau waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan keutamaannya atau spesialkan keberadaannya, tujuannya adalah amal sebenarnya. Tujuannya amal semuanya itu. Datangnya Ramadan, Allah taala berikan banyak keutamaan di situ melalui Al-Qur'an dan juga melalui lisan Rasulullah SAW. Tujuannya supaya orang-orang ini semakin giat beramal. Bahkan adanya Idul Fitr, Idul Adha, itu kan Id, hari raya. Ada sisi selebrasi di situ. Tapi tujuannya apakah supaya hanya merayakan? Enggak. Melainkan tujuannya supaya pada beramal. Di hari Idul Fitr, itu mereka berbahagia, orang-orang berbahagia. Supaya beramal, bukan sebatas selebrasi dan kemudian masang petasan ini itu mana itu, tidak ada sunnahnya sama sekali. Ya. Kemudian Idul Adha, hari raya lagi, dan itu tidak jauh dari Idul Fitr, sekitar 2 bulan 3 bulan. Dan ini tujuannya apa? Supaya manusia beramal, berkorban, saling berbagi dan seterusnya. Dan momentum-momentum lainnya, Arafah misalnya, momentum Arafah. Ketika kaum muslimin yang berhaji, mereka di padang Arafah. Tapi kemudian kaum muslimin tidak berhaji ngapain? Dianjurkan sangat untuk berpuasa. Tujuannya amal, bukan sebatas selebrasi. Adapun budaya selebrasi terhadap momentum yang mungkin diutamakan oleh Allah, kemudian hanyalah selebrasi, hanya get excited semata, senang, kemudian merayakannya dengan menghabiskan uang atau merayakannya dengan membazirkan apa yang menjadi rezeki dari Allah. Maka sebenarnya ini kalau kita lihat tracknya orang-orang non-muslim, bukan muslim sama sekali. Kehampaan dari perayaan-perayaan tersebut hanya untuk selebrasi. Dan memang mudahnya merayakan sesuatu, apa-apa diselebrasiin, apa-apa dirayakan, itu tracknya orang-orang Yahudi Nasrani. Coba kalau kita perhatikan, dikit-dikit dirayain, dikit-dikit dirayain, baru menang dikit dirayain. Ini ngerayain ini. Ada sesuatu yang terjadi, lulus dirayain, ini dirayain, semua dirayain. Maka kebiasaan merayakan sesuatu dari bagian dunia ini, itu kebiasaan orang-orang Nasrani terutama. Dan kita kaum muslimin tidak membanggakan tentang dunia. Ya, kalau ada suatu keberhasilan kecil, namanya mungkin tasyakuran. Tapi itu dalam rangka apa? Beramal. Kalaupun tasyakuran dalam rangka beramal, sedekah. Oke, itu bisa. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang non-muslim atau yang mengikuti mereka, mengikuti non-muslim, itu apa-apa selebrasi. Ya, dikit-dikit minum, kemudian toast, pakai minumnya, toast kayak gini, terus minum bersama. Baru menang dikit minum, baru menang dan seterusnya. Maka muslim itu enggak ada seperti ini. Coba cari lihat sirah dari para sahabat, para salaf radhiyallahu anhum. Mereka baru memenangkan ini atau baru melaksanakan ini atau berhasil melaksanakan ini, apakah mereka lantas merayakan? Tidak.
Jadi nggak banyak perayaan di Islam itu nggak ada kecuali yaitu Idul Fitr, Idul Adha. Ya, adapun dikit-dikit dirayakan, tahun baru Hijriah dirayakan, kelahiran Nabi Muhammad dirayakan. Kemudian apalagi turunnya nuzul Quran dirayakan. Kemudian nisfu Sya'ban dirayakan. Kemudian mendekati masuk Ramadan dirayakan. Subhanallah. Banyak banget selebrasinya. Tapi kalau kita lihat dari selebrasi itu rata-rata hanya kehampaan. Karena nggak ada syariatnya. Lebih-lebih kemudian dari semua itu, yang mengambil keuntungan paling besar dari segi finansial dan materi siapa? Gurunya. Ini hanyalah proyek. Proyek sebagian dari orang yang pakai kedok agama untuk mendapatkan keduniaan supaya diundang, supaya banyak pemasukan, maka dirayakanlah ini itu. Nah jemaahnya, umatnya atau pengikutnya itu kemudian menyumbang banyak hal. Dan ini cerita yang sebenarnya udah menjadi rahasia umum. Udah menjadi rahasia umum. Sehingga dapat benefit finansial atau keduniaan dan materi itu hanya provokatornya, yaitu ustadz-ustadznya. Ya, itu yang dicari sebenarnya. Makanya banyak perayaan. Bahkan kemudian baru mati dirayain. Selama berapa? 7 hari. Antar jelang 1 tahun ditagih. Mana haulan perayaan lagi. Nanti jelang berapa lama, berapa hari, mungkin 100 hari sebelum 1 tahun, 100 hari dirayain. Ya, 1 tahun dirayain. Subhanallah, ini enggak ada dalam Islam. Tapi siapa yang dapat benefitnya? Ya ustadz-ustadz ini. Ya, mereka yang mencari dana dari orang-orang wafat ini, dari keluarga dari orang wafat ini. Yang tujuan sebenarnya dalam Islam, ketika Allah mengutamakan suatu hal, suatu tempat, kan tujuannya untuk beramal. Allah utamakan Masjid Nabawi dibandingkan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dibandingkan masjid-masjid lainnya dan juga Masjidil Aqsa. Tapi tujuannya supaya apa? Supaya kita ziarah untuk apa? Beramal itu salat di Masjid Nabawi ya lebih dari atau semakna atau semanzila dengan 1000 kali salat. Sekali salat di Masjid Nabawi 1000 kali salat di masjid lainnya. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali salat di masjid lainnya. Tujuannya supaya kita salat. Bukan tujuannya merayakan, kemudian selfie dan seterusnya. Subhanallah. Inilah Islam tujuannya merayakan. Islam tujuannya untuk beramal, bukan apa-apa selebrasi. Sebagai bentuk apresiasi akan keberhasilan beramal, enggak perlu banyak-banyak seperti itu. Karena kita itu yang kita cari adalah ridha Allah. Yang kita cari ini amal diterima atau enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita itu dikit-dikit itu merayakan. Ya, habis duit, habis tenaga hanya untuk perayaan-perayaan yang tidak disyariatkan, sia-sia, ditolak oleh Allah taala. Dan juga bisa jadi dosa bahkan seringkali. Ya. Maka dibukakan pintu surga ini apakah untuk kita rayakan? Bukan, melainkan untuk memotivasi kita agar apa? Agar beramal menyambut bulan ini dengan amal ketaatan dan amal-amal kebajikan. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz tuftahu fihi abwabul jannah. Senantiasa dibuka padanya pintu-pintu surga. Juga disebutkan dengan lafal fihi tufattahu abwabul jannah. Padanya senantiasa dibukakan pintu-pintu surga. Dalam riwayat lain lagi disebutkan dengan lafal wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun. Dan telah dibukakan pintu-pintu surga tanpa ada satupun pintu yang tertutup di bulan Ramadan. Ini adalah kemuliaan yang khusus bagi bulan Ramadan ini, yaitu pintu-pintu surga dibuka selama 1 bulan penuh tanpa ada satupun pintu yang ditutup. Sangat sering Nabi SAW menyampaikan tentang surga sebagai balasan bagi orang beriman yang beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan surga kenikmatan. Dan Allah Ta'ala memang telah memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk menyampaikan demikian. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 25,
wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan beritakanlah kabar, basyir, beritakanlah kabar kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi harus beriman dan punya amal soleh. Mereka kalau beriman dan beramal soleh bukan ngomong doang iman, tapi amalnya nggak ada. Tapi beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan jannat, yaitu surga. Surga yang mengalir min tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lafal basyir, basyir yaitu perintah, beritakanlah kabar. Ya kalau kita lihat di Al-Quran kadang disebut basyira wa nadhira, terus basyir atau busra. Lafal kita ini manusia itu bahasa Arabnya bisa juga bashar. Bashar, ya bashar, yaitu manusia. Kenapa manusia disebut bashar? Bashar itu makna asalnya adalah kulit, jild, kulit. Ya, manusia ini berkulit. Lalu apa korelasi antara busyra, kabar, dengan bashar? Ya, korelasinya berita dengan kulit. Ya, apa korelasinya? Korelasinya adalah namanya kabar, sebagian dari kabar itu bisa mengubah raut kulit kita. Sebagian kabar itu bisa merubah raut wajah kita, kulit wajah kita. Memang ada kabar yang biasa-biasa aja sehingga tidak mengubah apapun dari mimik wajah kita, raut wajah kita, biasa aja. Kabar biasa aja. Misalnya itu kabarkan, tahu nggak bahwasanya undur-undur hidup di tanah? Oke, nggak ada perubahan di wajah. Ya. Tapi ketika misalnya kita diberitahu bahwasanya, tahu nggak bahwasanya insya Allah nanti kita akan dapat THR, misalnya, kemudian berubah wajah. Ini busyra. Busyra. Nah, busyra itu sebenarnya maknanya tidak mesti kabar gembira. Makna busyra tidak mesti kabar gembira, enggak mesti. Busyra bisa juga kabar buruk. Ya, busyra bisa juga kabar buruk. Karena kabar yang membuat raut wajah berubah itu tidak hanya kabar gembira, kadang kabar buruk. Kadang kabar buruk. Ya. Namun seringkali busyra lebih sering diungkapkan untuk kabar gembira yang membuat raut wajah berubah. Nah, dalam Al-Quran busyra ini digunakan untuk kedua-duanya, baik kadang untuk kabar baik, baik untuk kabar buruk. Kalau kabar baik banyak, kata Allah Azza wa Jalla, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Beritakanlah kabar gembira pada orang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka akan dapat surga dan seterusnya, kalimat seterusnya. Maka hendaknya kabar untuk orang beriman dan beramal saleh berupa dapat surga, itu hendaknya kabar tersebut membuat wajahnya berubah, lebih senang. Ya. Karena itu diperintahkan, beritakanlah kabar yang membuat wajah orang beriman beramal saleh itu berubah sehingga mereka jadi sumringah dan menjadi lebih termotivasi untuk beramal. Itu busyra, kabar gembira. Kalau kabar buruk juga bisa busyra. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Jika diperdengarkan, dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia pun kemudian berpaling dengan sombongnya. Seolah-olah dia itu enggak dengar itu ada ayat. Seolah-olah di kedua telinganya itu ada penutup. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka beritakanlah kabar buruk buat dia berupa azab yang pedih. Gitu loh. Fabashshirhu di sini bukan kabar gembira, tapi kabar buruk yang semestinya mengubah raut wajahnya, mengubah kulit wajahnya, berupa apa? Azab yang pedih. Nah, selayaknya seseorang ketika ada kabar buruk seperti ini dapat azab, maka wajahnya berubah.
Yaitu ada rasa khawatir, takut, jangan sampai diri terjerumus di situ. Itu makna basyir. Dan kalau misalnya kabar baik terhadap orang beriman, orang soleh, maka hendaklah dia itu wajahnya berubah menjadi lebih sumringah dan senang. Tetapi tentu orang yang diberi kabar dan berubah wajahnya dengan kabar itu bukan sebatas dia kemudian berubah wajahnya saja, melainkan jika itu kabar gembira, maka lanjutkan dengan amalan soleh. Jika itu kabar buruk, maka berhentilah dari amaran buruk. Itu tujuan dari busyra, yaitu kabar yang mengubah raut wajah. Jadi bashar manusia. Dan kenapa manusia disebut bashar? Karena manusia itu berkulit dengan kulit yang dengannya tampak raut wajah dengan kulit itu dan tampak bagaimana dia merasakan kabar-kabar yang dia dengar. Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, ketika Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang kafir, selanjutnya Allah menyebutkan juga balasan bagi orang-orang beriman yang selalu mengerjakan amal-amal saleh. Ini merupakan metode Allah Jalla wa'ala di dalam kitab sucinya. Yakni Allah menyatukan antara penyampaian harapan dengan penyampaian ancaman, supaya seorang hamba senantiasa bersikap optimis sekaligus selalu ada rasa harap, khawatir dan takut. Nah, di sini juga pendidikan dalam dunia pendidikan, antara khauf dan roja, takut dan harapan itu perlu diseimbangkan. Ketika kita mendidik istri atau anak, maka tentu jangan kita itu memberikan harapan terus, tapi berikanlah rasa khawatir dan takut supaya balance. Ini adalah manhaj Quran terhadap pendidikan kaum muslimin secara kemasyarakatan, pemerintahan dan individual. Seseorang ketika apa-apa selalu dikasih dan diberikan harapan, maka dia akan termanjakan dan itu berbahaya buat dia. Tapi seseorang ketika apa-apa selalu diberi rasa takut, diteror, diintimidasi dan seperti tidak ada harapan, maka dia akan menjadi pribadi yang keras atau pengecut atau pribadi yang terlalu waspada dan tidak berkembang karena apa-apa ketakutan. Ya, maka harus dibalance. Dan kita melihat di Al-Quran, setelah Allah Ta'ala beritahu tentang surga, kemudian ada ancaman tentang neraka. Atau sebaliknya, setelah Allah Ta'ala memberikan ancaman tentang neraka, kemudian Allah Ta'ala beritakan tentang surga. Ini supaya apa? Supaya kita itu tidak hanya berharap saja, melainkan ada rasa takut. Atau supaya kita tidak takut saja, melainkan ada rasa harap. Gitu, jadi balance. Kalau misalnya nih di dalam agama ya, dibilang kita dosa-dosa kita udah ditebus dan semua manusia akan masuk surga, udah. Kalau digituin aja, itu orang mau berbuat jahat nanti akan beralasan, ntar juga saya masuk surga, wong dosa saya udah ditebus kok, gitu. Jadinya apa? Kriminal di mana-mana, kejahatan di mana-mana, orang melanggar terus. Ya. Tapi kalau misalnya ditakut-takutin doang, kayak nggak ada itu indahnya hidup itu. Maka jadinya seperti apa? Seperti Khawarij, ISIS dan semisalnya. Terorisme di mana-mana, membuat ketakutan banyak orang. Nggak ada baik-baiknya di dunia ini. Ya, semuanya buruk semua. Jadi balance di tengah-tengah kita harus. Ketika seseorang diingatkan bahwasanya manusia itu jangan kebanyakan dosa, nanti bahaya akhiratnya, nanti sulit akhiratnya. Jangan kebanyakan dosa. Manusia ini bilang, tenang, Allah itu kan maha baik. Akhirnya apa? Dia nggak ada takut-takutnya sama Allah. Ya, kita katakan padanya, ya akhi, betul Allah maha baik. Tapi Allah juga punya syadidul iqab, Allah juga punya hukuman yang keras. Ya.
Kemudian kalau kita ke jamaah nih, ya, kita ngomongin terus masa surga, nggak pernah ngomongin neraka, nggak pernah ngomongin ancaman neraka, nggak pernah ngomongin surga terus hingga jemaah pada terbuai. Harapannya tinggi banget, tapi nggak ada takut-takutnya karena nggak pernah diceritain tentang neraka. Maka jadilah jemaah yang rajin melanggar dan meremehkan pelanggaran-pelanggaran itu. Karena nanti juga dapat surga, nikmat kok surga. Ya. Sebaliknya, jika ada jemaah masjid itu selalu dicokokin masalah neraka terus, apa-apa neraka, apa-apa kafir, ini kafir neraka, gitu terus. Enggak pernah disebutkan tentangnya surga, kebaikan. Maka akhirnya jemaah jadi jemaah yang keras. Dan kemudian takut dikit-dikit neraka, akhirnya mudah mengkafirkan, dosa kecil dijadikan dosa besar dijadikan kekufuran. Maka ini betul-betul keras. Jadi di tengah-tengah. Begitu juga tarbiyah kepada istri, anak-anak, selain kepada kaum muslimin, jemaah, juga istri dan anak-anak, maka jangan hanya dibuai, tetapi juga diberikan tanbih, yaitu peringatan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Jadi Aden itu Eden. Di bahasa Indonesia juga sering disebut Eden. Itu dari kata Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Surat At-Taubah ayat 72. Allah Ta'ala mengabarkan janjinya bagi mukminin dan mukminat berupa kenikmatan dan tempat tinggal di kebun-kebun surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sini kebun-kebun Jannat Firdaus atau taman-taman surga. Mungkin nanti akan ditanya oleh sebagian orang, kok kita tinggal di kebun gitu? Kok kita tinggal di taman? Emang enak gitu? Gitu kan? Kalau misalnya kita beramal cuma dapat taman doang, ya apa enaknya? Gitu kata mereka yang mungkin masih bertanya-tanya atau kurang beriman. Maka kita katakan bahwasanya tidak akan mungkin sama antara taman surgawi dengan taman duniawi. Enggak bakal sama, enggak mungkin sama. Enggak mungkin sama. Ya, apa yang dideskripsikan oleh Allah Ta'ala dengan bagaimana surga itu, dengan komponennya, komposisinya, itu tidak mungkin sama persis dengan kesederhanaan taman-taman di dunia. Ya, sebagaimana rumah-rumah di surga tidak akan sama dengan rumah-rumah di dunia. Gak bakal sama. Juga kenikmatan surga itu mostly atau kebanyakannya itu tidak dideskripsikan dan disembunyikan dari pengetahuan kita di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka jiwa itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan buat mereka dari qurratu a'yun, dari hal-hal yang menjadi penyedap pandangan mata di surga nanti. Jadi disembunyikan, maksudnya enggak dideskripsikan sekarang. Yang disebutkan di Al-Quran itu hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya jauh lebih nikmat di surga nanti. Ya, sebagai balasan atas amalan orang-orang yang beramal. Gini, namanya prize atau reward, ganjaran yang sangat besar. Kalau memang ganjaran tersebut sangat besar, itu kan berarti dalam perlombaan atau dalam kompetisi, semakin besar ganjaran, maka semakin banyak ujian. Semakin banyak ujian. Dan di antara ujiannya adalah menguji orang-orang ini apakah mereka sungguh-sungguh dalam berlomba.
Ya. Kalau misalnya cuma dibilang kita nanti lomba juara 1 dapat 1 juta. Tapi itu masih 1 juta doang. Belum lain-lainnya yang kita sembunyikan. Kita tidak beritahu apa aja yang hakikatnya akan didapat oleh orang yang juara 1. Maka di sini diuji siapa-siapa yang betul-betul pengen berlomba, siapa-siapa yang enggak. Ada yang bilang, cuma 1 juta mah, segitu doang. Walaupun emang katanya ada sih dapat buntutnya banyak sekali gitu, lebih dari 1 juta. Tetapi cuman kelihatan 1 juta doang, nggak usah lah. Gitu. Akhirnya dia nggak ikutan atau malas-malasan. Tapi ada yang sungguh-sungguh. Oh, itu 1 juta kan cuman yang dideskripsikan. Hakikatnya itu nanti dibalik itu bakal banyak. Mudah-mudahan saya bisa. Nah, yang sungguh-sungguh ini itu akan mendapatkan rewardnya dan hal-hal yang tersembunyi. Yang ketika dia menang dan mendapatkannya, dia akan betul-betul kaget dan takjub betapa besarnya ini keagungan. Besar-besarnya ini hadiahnya. Begitu. Dan itu akan memberikan satisfy dan kepuasan yang berlebih nanti ketika dia mendapatkan itu. Dia tidak menyesal untuk mengorbankan tenaganya demi mencapai target itu. Ternyata lebih dari yang diharapkan. Surga itu segala nikmatnya selalu lebih dari yang diharapkan, selalu lebih dari yang diperkirakan. Karena nikmat sekali. Nah, deskripsi yang dijadikan pendekatan di Al-Quran dan hadis, ya, kan kita seringkali mengkiaskan itu dengan keduniaan belaka. Jannat Firdaus, surga, taman-taman, pepohonan, tetumbuhan, sungai-sungai di surga. Kita kan selama ini mengkiaskan itu di taman dunia, sungai dunia. Karena kita belum pernah lihat bagaimana hakikatnya sungai di surga. Jadi kebawaannya nih sungai kayak sungai di dunia gitu loh. Yang meluap, banyak airnya, banyak ikannya. Oke, itu pun sungai dunia itu atau taman dunia itu seringkali apa? Indah, Masya Allah. Tapi gini, pernah gak kita berpikir tentang masalah dunia ini, keindahan di dunia ini? Yang mana punya ada taman, ada tumbuhan yang cantik, kemudian mungkin binatang-binatang yang berliput di dalamnya dan ada sungai-sungai dan seterusnya. Kalau kita misal melihat di film-film dokumenter, ya film-film dokumenter dari atas pakai drone itu kemudian menampilkan apa scenery sungai Amazon misalnya. Sungai Amazon berbelok-belok gini ya. Sampingnya udah hutan kayak gitu. Indah Masya Allah. Indah karena apa? Karena melihat dari jauh. Kalau misalnya kita langsung ke tepian sungai atau ke sungai itu, maka kita akan dapatkan ya udah kayak sungai-sungai biasanya. Ya udah, plek gitu di samping sungai udah ada tepian, tanah, air, kemudian pohon, selesai. Kalau kita melihat dari kaki gunung yang bisa kita lihat di sini, gunungnya indah ya. Terus dari kejauhan ini, dari tempat antum berdiri, antum mendapatkan pohon-pohon dari sana. Itu tuh, kayak pohonnya indah banget tuh. Indah. Tapi ketika antum datang ke lokasi yang antum lihat itu dari kejauhan begitu indahnya, antum akan dapatkan, begini, ya biasa aja. Ya udah, pohon selesai. Dengan sampah-sampah komposnya udah selesai. Ya. Kemudian kalau misalnya kita melihat ke manapun di taman mini aja, coba kita lihat dari drone dari atas. Masya Allah indahnya. Tapi coba kita duduk situ, di tempat ketika tempat yang kita lihat itu, di titik itu. Ya udah, ada tanah, pohon, selesai. Kepuasannya justru lebih di kejauhan. Dunia ini kepuasan yang lebih hakiki, lebih kepuasan tentang dunia yang lebih antum merasakan puasnya itu ketika di kejauhan. Ketika antum mendapatkannya, gini doang. Udah, itu dunia seperti itu. Semua dunia kayak gitu. Semua dunia kayak gitu. Kecuali kalau diniatkan sebagai amal soleh, maka ada kenikmatan janji Allah untuknya.
Ya, semua dunia kayak gitu. Antum sekarang misalnya hanya punya motor atau punya mobil tapi mobil biasa, Avanza biasa misalnya. Antum melihat orang-orang yang mungkin pakai apa misalnya mobil yang bagus yang mewah itu apa? Mercedes-Benz, kemudian mungkin yang sampai level Tesla misalnya, atau oke lah yang banyak sering lewat Pajero Sport misalnya. Atau apalah itu nama-nama mobil yang brand tinggi lah, yang pajaknya itu bisa puluhan juta atau berapa. Nah, waktu kan kira, wah ini enak ya kalau punya mobil kayak gitu, gede ya, bisa tidur di dalam, mewah, terus disangka orang kaya dan seterusnya. Kemudian Allah kasih antum rezeki, Masya Allah, lebih rezekinya bisa nabung, belilah itu mobil. Akhirnya sekarang punya. 10 tahun lalu saya mendambakan ini, sekarang saya punya. Pas udah punya, ternyata ya mobil-mobil juga sebenarnya gitu. Dan bebannya lebih besar sebenarnya. Pajaknya iya, perawatannya belum lagi. Kemudian kalau lewat bagol ketahan. Kok enakan naik Mio ya, mikirnya gitu. Dulu masa suka naik Mio tuh saset-saset aja. Sekarang pas udah pakai Fortuner, ya udah gitu. Dulu waktu pakai Mio, keluar dari Indomaret, dari parkiran, nggak bayar pun dimaklumi sama tukang parkir. Sekarang kok pakai Pajero Sport, keluar di parkiran Indomaret, kasih 2.000 aja malu saya. Nah kan, pajak ilegal seperti ini akhirnya apa? Keluar 5.000, keluar 5.000, keluar 5.000. Karena kalau cuma 2.000 doang, tukang parkirnya mobil doang dimahalin, ngasih cuma 2.000. Akan ada banyak berentet dari hal-hal duniawi. Ketika quality atau ketika kenikmatannya lebih besar, maka risikonya lebih besar. Dan terasa semua itu beban jadinya. Capek-capek kesini cuma gini doang, ya udah gini doang. Kalau kita pikir-pikir coba ya, segala dunia seperti itu. Sekarang kita melihat di atas puncak gunung, orang nyari sunset atau sunrise, ya misalnya. Di puncak gunung nyari sunrise. Dulu kan zaman-zaman pakai Tustel, pakai Kodak, ya, Fujifilm dan semua itu. Pakai sekarang pakai HP gampang kok sekarang. Dulu kan harus bawa Tustel itu. Kemudian sampai puncak gunung, cekrek, nunggu apa? Nunggu pagi, nunggu tampak sunrise. Indah banget, cekrek gitu kan. Indah dari jauh. Coba kalau antum ke sunnya langsung, ke mataharinya langsung, betah nggak kira-kira? Matilah orang. Itulah dunia. Kadang atau seringkali lebih nikmat ketika kita nikmati dari jauh saja. Lebih nikmat ketika kita pandang dari jauh aja. Ketika kita udah mendapatkannya, entah itu jadi biasa aja, entah ya ternyata bebannya banyak. Ya. Pakaian mewah misalnya. Coba antum pernah nggak Pak pakai sarung harganya 2 jutaan? Anda biasa, alhamdulillah. Sarung 2 jutaan. Ada sarung cuman 70 ribuan. Ini kelihatan mewah aja nih Pak. Ini 70 ribuan ini harganya. Sarung 70 ribuan. Ada sarung 2 jutaan. Bahkan ada sarung bisa sampai 5 juta. Karena langka jadi 5 juta. Kolektor doang yang pakai itu. Rasanya sama enggak? Sebenarnya ya udah pakaian, ya sama pakaian. Lalu bedanya apa? Di sini bedanya. Mungkin kadang ada sombongnya, ada bangganya, ada hal-hal lain, pandangan manusia dan seterusnya. Tapi hakikatnya sama enggak? Sama. Ya memang ada perbedaan treatment, baik sikap orang atau treatment terhadap sarung ini. Sarung yang semakin mewah itu justru semakin bahasanya? Riskan. Ya, coba ini sarung harga 4 juta. Ya. Antum mau duduk di mana aja agak lihat-lihat dulu nih. Takutnya tanah, debu, kotor, apalagi ini sarung warna putih. Karena sarung yang seperti ini dicuci itu lebih riskan untuk luntur. Ya. Padahal mewah banget. Seperti itu. Sekarang antum punya motor kecil. Terus ada antum punya
mobil yang mewah. Pasti lebih panik, lebih riskan ya untuk tergores yang mewah ini. Jangan sampai kegores. Lebih menjaga jangan sampai kena tumbuhan-tumbuhan di pinggir jalan. Tergores, repot lagi urusannya, gitu kan. Dunia itu seperti itu, gitu loh. Ketika kita ngeliat dari jauh, indah. Tapi ketika kita mendapatkannya, beban. Seperti itu semua. Bahkan namanya pernikahan, misal poligami, itu seperti itu juga. Orang bilang, enaknya fulan, punya istri gini dan seterusnya. Banyak. Kayaknya, lihat enaknya doang, dari jauh aja antum melihat. Tapi sebenarnya banyak di situ. Beban nafkah, beban perasaan, beban tanggungan, dan seterusnya. Yang perlu dijalankan. Ya belum tentu semua orang itu, nggak semua laki-laki bisa. Maka hal-hal seperti kalau kita ngeliat dunia saja, lebih baik ngeliat dari jauh. Karena ketika kita involve di situ, kita akan dapatkan, justru malah capek ya. Kok malah beban, kok malah lebih free, lebih bebas dulu ketika saya nggak dapat ini. Jabatan, enak ya, udah punya pangkat ini, udah punya jabat ini. Waktu kita masih pion, kita ngelihat jabatan itu, Masya Allah. Tapi bertahun kemudian Allah kasih seperti itu, ternyata capek, repot, tanggung jawabnya besar. Akhiratnya belum lagi tanya nanti sama Allah Azza wa Jalla. Begitulah ketika kita melihat dunia ini dari kejauhan lebih afdal, dan ketika kita dapatkan ternyata biasa aja. Kalau kita ke sungai yang indah Masya Allah, kemudian mengalir dan bawahnya itu sangat indah, dasarnya kelihatan bersih, jernih, kemudian kita ambil bagian dasarnya, kita lihat, ya udah cuman butiran pasir dan tanah dan debu kerikil-kerikil. Sudah, selesai. Itulah dunia, selesai. Udah, seindah apapun itu. Bahkan sampai kali yang di sini nih, kali yang wahana ini, ya, kalau misalnya antum perhatikan ketika kali ini lagi jernih, misalnya lagi jernih, bukan habis hujan, lagi jernih-jernihnya. Kadang saya tuh merhatiin loh, kali ini dari Blok T ini di Gardu, kadang saya liatin gitu. Pas lagi jernih, kadang bagian dasarnya tuh kelihatan. Memang karena ini kali ini asli, jadi masih banyak batu-batu asli kali dan juga tanah yang memang tanah kali gitu loh. Terus saya juga kadang memperhatikan ikan cereknya, kemudian kepitingnya, kemudian kataknya atau kodoknya, kemudian ada jenis ikan yang saya nggak ngerti ini ikan apa. Tapi ikan biasa sih sebenarnya, cuman luar biasanya apa? Ikan ini kadang bergerombol, dia bukan ikan cere, bukan, lebih besar daripada ikan cere. Dan bahkan kalau saya lewat di bagian sana, di suatu kali di Sunir atau di mana itu, saya perhatikan bisa ribuan atau bisa ratusan itu ikan itu, lebih gede, segini gede-gedenya di jembatan yang dekat danau Aci apa itu, di daerah situlah, ya di yang besar itu, yang kali yang jadi besar itu, Setu, di daerah Setu itu ya kalau salah. Nah itu di sini juga ada ikan itu, tapi size-nya lebih kecil, segini kali. Itu ikan itu agak di kedalaman, hanya ada di kedalaman, sedikit kedalaman, kalau airnya segini agak dalam dia. Dan ikan itu biasanya ngelawan arus mereka. Ngelawan arus, berapa tuh ngelawan arus. Kita hanya bisa ngeliat ikan ini ketika kita betul-betul detail ngeliatin air yang tenang ini. Baru kelihatan tuh ada ikan ternyata situ. Kecil-kecil tapi bergerombol kecil gitu, berapa gitu. Nah itu ikan itu kadang-kadang dia hobinya apa? Hobinya lagi ini ngelawan arus terus kayak gini apa? Pindah dengan kayak melengsong gitu. Dan ketika dia berpindah kayak gini, dia seperti menampakkan bagian samping tubuhnya yang memberikan kilatan. Jadi ketika kita ngeliat air gini, tiba-tiba ada kilat di dalam air, ini kilat apa nih? Ternyata itu ikan yang sedang berubah posisinya dengan cepat. Karena bagian sampingnya itu polos dan terang, jadi mengkilat. Kalau ini siang hari jadi mengkilat gitu loh.
Subhanallah, ada ikan seperti ini, entah apa namanya. Tapi ikan biasa sebenarnya, ikan biasa. Itu seindah itu Allah ciptakan di kali yang sekecil ini gitu loh. Kalau misalnya kemudian nih, misalnya anak saruk atau anak ambil ya, plek, keindahan yang tadi mungkin Anda dapatkan ketika melihat kilatan dari tubuhnya dia yang bergerak, lama-lama akan biasa nggak? Oh, ikan biasa, dijual juga nggak laku, udah biasa. Nah, dunia kayak gitu. Nanti ketika kita dapat, biasa lagi. Dan bahkan kita akan find out something more gitu, akan mencari sesuatu yang lebih dari itu. Nggak puas, nyari lagi yang lain. Ternyata pas dapat yang lain, sama juga. Belum satisfying, belum memuaskan, cari lagi yang lain. Dan seterusnya, begitu yang kata Nabi SAW, manusia itu ya, kalau udah dikasih satu gunung atau satu lembah, minta lagi lembah yang lain, nyari lagi yang lain, sampai mulutnya itu penuh dengan tanah itu sampai dia mati. Sampai dia mati. Maka begitu dunia. Maka orang-orang yang paling capek itu orang-orang yang hanya mengejar dunia dan tidak mengejar akhirat. Capek, dia capek, beneran capek. Nah, di sini permisalan atau di sini yang Allah Ta'ala jabarkan dari sungai-sungai di surga, nikmat-nikmat surgawi yang beberapa namanya mirip dengan nikmat-nikmat dunia, maka hakikatnya itu berbeda. Dunia itu semakin kita cicipi, semakin kita bosan dan merasa biasa. Tapi kalau nikmat surga yang kata Allah Subhanahu wa taala, ukuluha daimu wa dhilluha. Nikmat bebuahan di surga itu yaitu nikmat atau kenikmatan makanan surgawi itu daim, abadi. Atau buahnya itu selalu ada, available. Naungannya juga abadi. Kayak gini nih, kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia bilang maksud dari ukuluha daim, buah di surga kalau kita petik, plek, terus kita makan, nikmat. Nah, ketika kita petik, setelah kita petik, maka akan langsung muncul lagi buah itu lagi dari tangkainya, datang lagi buah itu. Jadi nggak bakal habis, daim, selalu ada, available, nggak pernah ada ketiadaan di situ. Ada lagi kita makan nikmat. Dan semakin kita menikmati surga, maka semakin nikmat. Itu bedanya surga dengan dunia ini. Surga itu semakin kita mendapatkan nikmat, semakin lama durasi kita di sana, maka semakin nikmat. Neraka, semakin lama seseorang di sana, maka semakin menyengsarakan, semakin gak enak, makin lama makin gak enak. Itulah bedanya Allah. Makanya jangan sampai kita kufur pada Allah Azza wa Jalla. Karena itu beda, kontras banget. Surga, semakin kita lama di situ, semakin nikmat rasanya. Buahnya buah yang sama. Misalnya kita makan satu buah yang ada di surga itu, makan. Nanti makan lagi, kenikmatannya lebih dari yang tadi. Besok makan lagi, kenikmatannya lebih dari yang sekarang. Terus makan lagi, makin lama makin nikmat. Itu baru satu model buah. Itu. Nah, sekarang kalau kita kiaskan dengan dunia, segala nikmat dunia ada beban dan ada limitnya. Ada beban dan ada limitnya. Beda dengan akhirat, beda dengan surga. Segala nikmat dunia ada beban dan limitnya. Semua nikmat dunia itu ada bebannya, ikhwan. Semua nikmat dunia itu ada bebannya. Nikmat duniawi belaka pasti ada bebannya. Pasti ada bebannya. Kita punya harta lebih aja pasti ada bebannya. Ada bebannya, enggak mungkin enggak ada. Apapun itu harta. Harta baik berupa mobil, kendaraan, uang dan seterusnya. Rumah semakin besar bebannya sebenarnya. Jadi kita siap enggak dengan beban itu? Itulah dunia. Dan juga limit, ada limitnya. Kita nggak bisa menggapai segalanya di dunia ini, melainkan limit sesuai dengan rezeki yang Allah Ta'ala kadarkan pada kita. Kalau misalnya kita mempatok diri kita standar tinggi, maka standar bebannya juga lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, udah gitu, kita harus menjaganya, memeliharanya, terbebani dengan itu semua. Dan pada waktunya,
semua yang kita miliki dari dunia ini akan berpindah tangan ke ahli waris kita. Jadi ada limit waktu, ada limit jumlah, kemudian juga kebahagiaannya pun limited. Terbatas kebahagiaannya, tidak abadi dan tidak sempurna juga. Karena ada beban, ada yang harus kita bayar. Itu dunia, dan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanyakan pasti tentang kenikmatan segalanya. Makanya iman dan amal soleh itu membahagiakan seseorang. Sekalipun untuk masalah dunia dia enggak begitu berpunya, tapi iman itu adalah harga yang mahal. Amal soleh itu adalah perbuatan yang membuat kita punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita punya kekayaan luar biasa tapi enggak punya iman, benar-benar itu enggak enak. Kita punya kekayaan tapi kita enggak bisa beramal, benar-benar tidak ada nikmatnya kekayaan itu. Maka harapan ke Allah taala harus lebih ditingkatkan dengan iman dan juga amal soleh. Nikmat yang kita dapatkan dari iman ini, dari amal soleh ini nikmat yang betul-betul susah atau nikmat yang tidak didapatkan oleh ahli dunia pada umumnya yang mereka tidak punya iman dan amal soleh. Ketika antum datang ke masjid aja untuk sholat berjamaah, untuk sholat qobliyah, tahiyatul masjid, minta sama Allah, berdoa, i'tikaf dan baca Al-Quran, itu nikmat banget. Nikmat yang mungkin bagi orang pecinta dunia hambar rasanya. Karena mereka enggak punya harapan untuk akhirat. Tapi bagi pecinta akhirat yang mengejar akhirat, memburu akhirat, maka ini semua nikmat. Hati itu terasa ada pegangan, hati itu terasa ada petunjuknya gitu loh. Mau kemana terarah jadinya. Bedakan dengan orang yang hanya mengejar dunia, kemana-mana dunia. Itu mereka liar sekali. Yang haram ditebas gitu aja, diterabas, lanjut aja begitu. Sehingga liar, ya. Kalbunya hanya ke dunia aja. Makanya Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada kita, udah cari aja nikmat dunia Allah jamin, tapi nikmat akhirat carilah itu. Diulang berkali-kali di banyak ayat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, di antaranya surat Al-Kahf. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap dari umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Ada orang yang menolak masuk surga. Siapa yang Rasulullah yang menolak? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat padaku maka pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka sungguh ia telah enggan. Taib. Ini tentang surga, dan masih ada tentang surga ini yang beliau rahimahullah sebutkan di kitab ini. Kira-kira udah masuk waktu syuruk belum? Udah masuk waktu syuruk belum? 12 menit udah lewat. Berarti udah masuk waktu syuruk. Kita cukup mungkin sampai sini. Insyaallah masih tentang, kita bahas nanti pekan depan, masih tentang pintu surga dibuka. Ya, semoga bermanfaat dan semoga memotivasi anda dan juga antum untuk beramal soleh di bulan Ramadan ini. Dan kita sudah menuju ke pertengahan bulan Ramadan. Semoga tidak futur, amalan semakin meningkat dan tidak mundur malah ya. Semoga makin maju insyaallah, apalagi di 5 hari atau 6 hari lagi mendekati 10 hari terakhir Ramadan ya. Jadi mungkin Kamis depan itu tanggal 20 Ramadan, Jumat tanggal 21 Ramadan. Berarti malam Jumat itu sudah masuk malam 10 terakhir Ramadan, dan itu malam 21. Malam Jumat depan malam 21. Sekarang Jumat ini ya, sekarang hari ke-14 ya. Maka
Kamis depan 20, Jumat depan 21, malam Jumat malam 21. Potensi Lailatul Qadar itu ada. Nah, Jumat malam Sabtu itu malam 22. Sabtu malam Minggu itu malam 23. Nah, potensi Lailatul Qadar ada ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ya berusaha untuk semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla, semakin beramal soleh, karena siapa tahu Ramadan kali ini adalah wasilah yang terbesar agar Allah Ta'ala ridho pada kita semua dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.